Ya, assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Pak Eko. Oke Bu Pur, dalam hari ini izinkan saya untuk mengobservasi nih Bu Pur nih. Oh iya. Sebelum observasi dimulai, saya pastikan dulu rubrik penilaian untuk observasi itu alur tirta Ibu. Iya. Jadi nanti Ibu selama proses coaching alur tirtanya diperhatikan gitu, tujuannya, habis itu bagaimana mengidentifikasi masalahnya, rencana aksinya, berikut tanggung jawab dari coaching nanti yang akan Ibu coaching begitu. Ya, kira-kira apa nih Bu Pur nih harapannya setelah diadakan observasi kali ini dengan saya, kompetensi apa yang pengen Bu Pur dapatkan? Harapan saya setelah melakukan proses coaching ini tentunya bisa sesuai melaksanakan alur tirtanya Pak Eko. Ya betul, pertama alur tirta. Terus kompetensinya itu kemitraan Pak Eko. Terus ditambah dengan pertanyaan yang berbobot Pak Eko. Iya, jadi dua hal itu yang mau Bu Pur kembangkan. Betul. Untuk observasi kali ini gitu. Iya. Sebagai kematangan untuk melakukan coaching gitu. Iya, apa dari dua itu kalau misalkan lebih dispesifikkan lagi dari dua hal itu apa yang menjadi prioritas utama nih Ibu? Dari tas satu tadi kemitraan, yang kedua tadi ada pertanyaan berbobot. Apa nih prioritasnya dari dua itu? Prioritasnya ini saya lebih menekankan ke pertanyaan berbobot Pak Eko. Pertanyaan berbobot, ya. Pertanyaan apa nih Ibu nih tujuan dan harapan kenapa Ibu di observasi kali ini untuk apa ya yang lebih ditekankan kepada pertanyaan berbobotnya? Harapan saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa menggali ide-ide dari coach agar bisa menemukan solusi dari permasalahan dianya sendiri gitu loh Pak Eko. Jadi sehingga proses coaching itu bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Betul sekali. Ya. Siap Ibu, selamat Ibu melakukan coaching. Saya akan mendampingi Ibu setelah ini Ibu melakukan coaching. Harapannya dua tujuan tadi indikatornya bisa tercapai nih Ibu ya. Jadi kemitraan sama pertanyaan berbobot serta alur tirtanya ya Ibu ya. Jangan lupa. Betul. Siap Ibu, terima kasih. Selamat melakukan coaching Ibu. Iya, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Seger ya, sudah makan? Alhamdulillah sudah makan barusan. Pada kesempatan kali ini kita melakukan coaching Pak Agus ya. Minta waktunya sebentar Pak Agus. Bisa? Kok kelihatannya juga ada masalah, ini ada beban di pikirannya ini Pak Agus ya. Sebelum saya pengen tanya ke Pak Agus. Tujuannya Pak Agus coaching hari ini apa sih? Ya tujuannya untuk memecahkan masalah seperti itu yang ada di sekolah. Masalah terus meningkatkan performa saya seperti itu. Kira-kira masalah apa ya yang membebani Pak Agus? Kok kelihatannya surem gitu kelihatannya ya? Terima kasih Bu ya. Tentang minat baca siswa Bu, tentang literasinya itu rendah seperti itu Bu. Siswa kami seperti itu. Jadi minat literasi siswa di sekolahnya Pak Agus itu rendah. Oke. Kira-kira dari itu apa yang ingin digali sama Pak Agus ini? Yang saya gali Bu, untuk menemukan minat baca siswa, saya pengen di kelas itu ada pojok baca seperti itu Bu ya. Seperti itu, kemudian di perpus agar perpus itu nyaman, kemudian siswa-siswa itu pengen ke perpus terus seperti itu Bu ya. Terus kira-kira kalau dari segi Pak Agus ini skalanya sudah berapa kalau diukur dari 1 sampai 10 gitu yang sudah dilaksanakan? Iya, sekitar masih 60 Bu. Oh masih 60? Iya, makanya saya bebannya berat banget. Perlu dinaikkan lebih tinggi lagi ya? Oke. Kira-kira kekuatan Pak Agus apa
yang dipunyai dalam mencapai tujuannya ini nanti? Ya, motivasi saya, Bu. Aha. Ya, motivasi saya, kemudian ide-ide dari teman, saya akan kerjakan di sana, termasuk pengadaan pojok baca seperti itu, Bu. Literasinya itu sangat kuat kalau ada pojok baca di situ, Bu. Kemudian di perpustakaan itu bagaimana? Perpustakaan itu Bu ya? Jadi tempat bermain anak seperti itu, Bu. Oke. Dari tadi yang disampaikan Pak Agus, rencana apa saja yang ingin dilakukan Pak Agus untuk mungkin Pak Agus punya rencana atau di benaknya sudah ada solusi kira-kira apa yang ingin dilaksanakan Pak Agus untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, rencana saya itu, Bu, seperti tadi itu sudah, Bu, membuat pojok baca tapi dananya tidak ada, Bu, seperti itu. Oke. Kemudian dukungan dari teman-teman masih 50%, Bu, seperti itu. Jadi rencana yang pertama, kalau bisa saya ulangi lagi, membuat pojok baca ya Pak Agus ya. Terus yang kedua, apa tambahan dukungan dari teman-teman di sekolah. Ya. Kira-kira gimana ini dukungan dari teman-teman ini? Saya tetap positif, Bu. Saya tetap mengajak teman-teman itu bagaimana minat siswa itu membacanya itu tinggi seperti itu. Gitu. Jadi itu. Kalau boleh saya ulangi lagi, yang pertama rencananya adalah membuat pojok baca. Nah, terus yang kedua, kira-kira untuk membuat pojok baca dulu ini, kira-kira kapan bisa dilaksanakan untuk membuat pojok baca ini? Apa sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan, tapi belum maksimal, Ibu. Oh, berarti ini mau memaksimalkan pembuatan. Makanya saya mau koordinasi dengan teman, dengan kepala sekolah, kemudian dengan bendahara, seperti itu, bagaimana pojok baca itu bisa bagus, kemudian anak itu bisa kerasan di pojok baca seperti itu. Oke. Selama ini anak-anak itu Bu ya, mau membaca, mau lihat pojok baca itu kurang menyenangkan kan seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali itu, ide yang bagus. Yang kedua berarti kerjasama dengan teman-teman di sekolah. Mungkin ada rencana yang lebih action yang lebih lagi mungkin Pak. Goalnya yang terakhir kalau sudah nggak bisa dilaksanakan yang dua ini, saya akan melibatkan wali murid, Bu. Wali murid. Oh, bagus sekali ide yang bagus itu Pak. Keren. Untuk menata literasinya di ruangan kelas itu seperti itu. Berarti goal yang terakhir itu adalah bekerja sama dengan wali murid, mungkin dari pendanaan gitu ya Pak. Oke. Rencananya ini mau dilaksanakan kapan ini Pak? Insya Allah seminggu lagi, Bu. Seminggu lagi? Ya, karena saya masih mau koordinasi. Oke, seminggu lagi ya Pak ya. Oke, semoga rencananya Pak Agus ini terlaksana dengan baik Pak Agus ya. Setelah ini saya tunggu ceritanya Pak Agus lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi saya boleh kan Bu berkoordinasi dengan Ibu lagi kalau ada masalah ke belakangnya seperti itu, Bu ya. Oke, makanya saya tunggu cerita Pak Agus berikutnya setelah melakukan realisasi rencananya Pak Agus ini. Semoga terlaksana dengan baik, goalnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Agus. Terima kasih, Bu. Terima kasih, saya tunggu Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu, gimana? Langsung saja ya Bu ya. Oke Pak Eko. Bagaimana perasaan dulu nih? Bagaimana perasaan Ibu tadi telah melakukan proses coaching terhadap coach Ibu? Alhamdulillah saya senang sekali Pak Eko karena coachingnya ini sangat proaktif Pak Eko. Jawabannya juga bisa saya terima, terus ketika saya minta ide, beliaunya sudah punya ide gitu. Jadi saya merasa senang karena bisa membantu Kuci menyelesaikan masalah yang pertama. Yang kedua, semoga tadi alur tirtanya itu bisa terlaksana beneran karena tadi saya agak bingung juga. Agak
di tengah-tengah agak lupa juga, bener nggak ya di alur cerita saya tadi seperti itu Pak Eko. Terus kayaknya nggak tahu ini kompetensi yang saya harapkan bisa tercapai enggak? Kalau nilai dulu deh, nilai diri Ibu berusaha menilai diri sendiri. Kira-kira udah seberapa bagus atau berapa kira-kira angka yang bisa dimunculkan dari Ibu tadi naik? Kalau masalah kebagusan, menurut saya masih kurang Pak Eko. Oh, masih kurang. Masih kurang sempurna lah begitu. Iya, mungkin antara 70-80% begitu. Karena di bagian mana kira-kira Ibu yang merasa perlu dibaguskan lagi atau perlu di-create lagi? Mungkin ini di saat ada mengajukan pertanyaan Pak Eko, mungkin pertanyaan-pertanyaan saya kurang berbobot, jadi kadang-kadang tadi kurang bisa menggali ide dari coachnya begitu. Ya. Selanjutnya saya mohon izin nih Bu, saya mohon izin menyampaikan pengamatan dari hasil observasi yang kita lakukan tadi. Monggo Pak Eko, ya. Saya dengarkan. Kalau saya lihat memang yang pertama Ibu memang proses coaching itu ya memang harus berdasarkan kebutuhan coachingnya gitu. Iya. Tadi hasil pengamatan saya memang coachingnya sendiri ada beberapa hal yang masih berasa ditutup-tutupi. Tapi bagusnya Ibu adalah berusaha dengan sekuat tenaga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sebisa mungkin mengungkap ide-ide yang dimiliki oleh coachnya. Jadi dari tadi hasil observasi saya yang bagus dari Ibu adalah berusaha semaksimal mungkin bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Tentunya itu sudah sesuai dengan indikator atau keinginan atau tujuan dari Ibu tadi melakukan coaching. Jadi itu Ibu yang hasil pengamatan saya. Oke, selanjutnya apa nih tindakan atau rencana yang bisa memperbaiki cara atau proses coaching yang Ibu akan lakukan sama orang berikutnya, coach-coach yang lain? Apa nih yang perlu diperbaiki? Yang pertama saya harus belajar Pak Eko. Ya, belajar. Belajar, mencari referensi, mungkin baca-baca di buku atau lihat-lihat video YouTube bagaimana cara-cara mengcoaching. Mungkin kalau di buku mungkin saya mencari referensi untuk ini pertanyaan-pertanyaan yang layak, yang bagus, yang berbobot untuk ditanyakan saat melakukan coaching gitu Pak Eko. Jadi itu yang perlu diperbaiki gitu. Betul. Ya, rencananya apa nih Bu yang langkah-langkah rencana yang benar-benar mau dilakukan Ibu untuk memperbaiki tadi yang Ibu sebutkan tadi? Satu, mungkin saya lihat dari YouTube ya, untuk dari referensi YouTube, video. Itu, betul. Oke. Yang kedua, mungkin saya bisa menggunakan AI. Wah, ya, itu, betul. AI untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Ya, oke Bu. Jadi dari hasil observasi tadi saya mohon izin untuk dituliskan sebagai pengembangan dari Ibu ya, sebagai coaching. Terakhir Ibu, apa nih yang didapat dari proses observasi kali ini bersama saya? Ilmu apa atau perasaan apa yang muncul atau harapan apa yang muncul dari proses pengamatan atau observasi yang kita lakukan atau yang saya lakukan terhadap Ibu? Perasaan saya tentunya sangat senang Pak Eko, ya, betul. Karena dari proses ini, observasi ini, saya bisa menilai diri saya sendiri melalui pertanyaan dari Pak Eko. Terus saya ada masukan-masukan dari Pak Eko, apa yang kurang, apa kelebihan saya dan kekurangan saya. Jadi saya nanti selanjutnya bisa memperbaiki diri saya sendiri dalam proses coaching yang berikutnya begitu Pak Eko. Siap Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu dapatkan hari ini, pelajaran yang didapatkan Ibu kali ini atau refleksi beserta tindakan-tindakan berikutnya untuk membenahi memperbaiki cara coaching yang Ibu lakukan sebagai coach, mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan. Amin. Satu, yang kedua, mudah-mudahan referensi yang Ibu inginkan untuk perbaikan dan perkembangan Ibu mudah-mudahan sesegera mungkin bisa didapatkan. Amin. Terima kasih waktunya Bu Pur. Sama-sama kali ini, Pak Eko. Alhamdulillah observasi kali ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Saya terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.